Oke, sekarang balik lagi ke pembahasan A40. Kali ini di periode yang sama, yaitu periode November 2019. Tapi mulai dari nomor 11 sampai 15. Disclaimer dulu, untuk nomor 11 sampai 15 itu berisikan soal-soal mengenai PSAK. Jadi diharapkan kita tuh ngerti, nggak cuma perhitungan akuntansinya dan mengentry jurnalnya, tapi kita juga ada aturan-aturan yang dalam akuntansi itu kita harus tahu untuk menjurnalnya atau untuk pengaturannya segala macam. Nah, yang nomor 11, nah ini PSAK 18. Mengacu pada PSAK 18 tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat prakarya atau pensiun, dari A sampai E, mana pernyataan yang tidak benar terkait dengan nilai kini aktuaria atas manfaat purna karyawan terjanji. Nah, jadi kalau PSAK ini sebenarnya kalau dibilang harus hafal juga iya, tapi enggak, tapi kalau nggak hafal juga bingung gitu. Tapi biasanya kalau PSAK ini kalau di A40 itu biasanya 18, 36, 72 kalau nggak salah. 18, 36, 72 sama 24 kalau nggak salah. Jadi 4 PSAK itu yang biasanya keluar. Jadi pembahasannya itu kita harus lihat di PSAK-nya langsung gitu. Kata kuncinya itu ada PSAK 18 dan nilai kini aktuaria atas manfaat purna karya terjanji. Jadi maksudnya di PSAK 18 dan di bisa dibilang bab atau bagian nilai kini aktuaria atas manfaat purna karya terjanji. Nah, nilai kini aktuaria atas manfaat purna karya atau pensiun terjanji itu adalah nilai kini atau present value pembayaran yang diekspektasikan oleh program manfaat purna karya kepada karyawan yang masih bekerja dan yang sudah tidak bekerja, dihitung berdasarkan jasa yang telah diberikan. Jadi ini maksudnya itu present value atau nilai sekarang pada pembayaran yang nanti akan dibayarkan pada karyawan yang sudah tidak bekerja maupun masih bekerja. Nah, itu dihitung berdasarkan jasa yang telah diberikan. Oke, yang A itu nilai kini dari pembayaran yang diharapkan oleh program manfaat purna karya dapat dihitung dan dilaporkan dengan menggunakan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi sampai dengan masa purna karya peserta. Jadi di underline-nya tingkat gaji sekarang atau tingkat gaji proyeksi sampai dengan masa purna karya. Jadi dari sekarang sampai mau pensiun. Jawabannya adalah betul. Jadi ada di paragraf 22 mengenai nilai kini aktuaria atas manfaat purna karya terjanji. Di situ ditulis bahwa nilai kini dari pembayaran yang diharapkan oleh program manfaat purna karya dapat dihitung dan dilaporkan dengan menggunakan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi sampai dengan masa purna karya peserta. Oke, yang B, nilai kini aktuaria atas manfaat purna karya terjanji yang berdasarkan gaji kini diungkapkan dalam laporan keuangan program manfaat purna karya untuk menunjukkan kewajiban manfaat yang diterima pada tanggal pelaporan keuangan. Jadi nilai kini aktuaria terhadap manfaat yang dijanjikan berdasarkan gaji sekarang itu harus diungkapkan dalam laporan keuangan program manfaat yang akan diberikan untuk menunjukkan bahwa si pengelola dana pensiun ini memiliki kewajiban yang harus dibayarkan kepada tanggal pelaporan keuangan. Jadi jawabannya adalah betul. Jadi di paragraf 25 ada sama persis kalimatnya, jadi itu betul. Kemudian yang C, nilai kini aktuaria atas manfaat purna karya terjanji berdasarkan proyeksi gaji itu diungkapkan untuk menunjukkan besarnya kewajiban potensial dengan dasar kelangsungan usaha sebagai dasar umum untuk pendanaan. Oke, jadi nilai kini aktuaria terhadap manfaat yang dijanjikan berdasarkan proyeksi gaji. Jadi maksudnya proyeksi gaji itu dari dia bekerja sampai dia pensiun. Itu maksudnya adalah untuk menunjukkan kewajiban yang harus dibayarkan terhadap oleh perusahaan tersebut atau pengelola dana tersebut dengan dasar bahwa itu untuk pendanaan si perusahaan itu. Nah, jawabannya itu adalah betul. Cek.
Dan yang D, salah satu alasan penerapan pendekatan proyek gaji adalah karena peningkatan manfaat yang dapat diatribusikan ke dalam kenaikan gaji menjadi kewajiban program manfaat prakarya pada saat kenaikan gaji. Oke, jadi maksudnya itu dalam pendekatan tadi kan ada pendekatannya ada dua, ada gaji kini sama proyeksi gaji. Proyek gaji itu kan yang dari dia bekerja sampai pensiun. Nah, karena dalam gaji itu kan pasti ada nantinya kenaikan gaji. Nah, salah satu alasan kenapa kita pakai proyek gaji itu adalah karena nantinya itu ada kenaikan gaji dalam gaji kita. Nah, sehingga manfaatnya pun mungkin akan meningkat juga gitu pada saat kenaikan gaji. Oke, ini jawabannya adalah salah. Karena di paragraf 24 itu ada 3 alasan kenapa memakai pendekatan proyeksi gaji. Jadi yang pertama, yang A, B, C. Nah, yang A, informasi keuangan seharusnya disajikan atas dasar kelangsungan usaha terlepas dari asumsi dan estimasi yang harus dibuat. Yang kedua, pada akhir pembayaran program manfaat purnakarya, manfaat ditentukan dengan manfaat pada gaji saat atau mendekati tanggal purnakarya. Oleh karena itu, gaji, tingkat iuran, dan tingkat pengembalian harus diproyeksikan. Dan yang ketiga, kesalahan untuk tidak memasukkan proyeksi gaji atau sementara sebagian besar pendanaan didasari oleh proyeksi gaji. Hal ini dapat mengakibatkan pelaporan pendanaan tampak berlebih tapi nyatanya tidak, atau pendanaan terlihat cukup memadai tapi nyatanya kurang. Jadi intinya sebenarnya kenaikan gaji ini akan berpengaruh juga kepada pensiun, tapi itu bukan salah satu alasan kenapa kita pakai pendekatan proyek gaji gitu. Terus kemudian yang terakhir yang E, sebagai tambahan atas pengungkapan nilai kini aktuaria atas manfaat prakarya terjanji, penjelasan memadai juga dibutuhkan untuk memberikan petunjuk yang lebih jelas dalam konteks bagaimana menyajikan nilai kini aktuaria atas manfaat prakarya terjanji. Jadi nilai kini aktuaria ini sebagai tambahan atas pengungkapan manfaat yang akan dijanjikan. Kemudian penjelasan juga dibutuhkan untuk memberikan petunjuk yang lebih jelas gimana sih kita menyajikan nilai kini aktuaria atas manfaat yang dijanjikan. Nah, jawabannya adalah betul, itu ada di PSAK 18. Jadi tadi kan pertanyaannya itu yang tidak benar atau yang salah. Jadi jawabannya adalah D. Salah satu alasan penerapan pendekatan proyek gaji adalah karena peningkatan manfaat yang dapat diatribusikan ke dalam kenaikan gaji menjadi kewajiban program manfaat prakarya pada saat kenaikan gaji. Jadi itu jawabannya. Yang 11 jawabannya yang D. Kemudian yang nomor 12, mengacu pada PSAK 24 tentang imbalan kerja, pernyataan manakah yang tidak benar terkait dengan asumsi aktuaria. Jadi kalau misalnya nanti di soal ada tidak benar, itu langsung di underline aja biar pas kita nyari satu-satu, oh ini jawabannya yang mana ya, apa sudah nemu A sampai E mana yang benar atau mana yang salah gitu. Pertanyaannya oh tidak benar, jadi kita tahu oh ini gak benar nih yang ditanya gitu. Soalnya penghalaman nggak di underline atau segala macam gitu, lupa dan oh ini yang salah nih atau oh ini yang benar gitu. Jadi sempat kurang teliti gitu. Ini little tips saja. Oke, kata kuncinya di nomor 12 itu ada PSAK 24 dan asumsi aktuaria. Nah, asumsi aktuaria itu adalah estimasi terbaik entitas mengenai variabel yang akan menentukan total biaya dari penyediaan imbalan pasca kerja. Jadi intinya perkiraan mengenai suatu variabel yang nantinya akan menentukan total biaya atau biaya yang harus kita keluarkan dari untuk imbalan pasca kerja atau pensiun itu. Yang A, asumsi aktuaria tidak boleh bias dan harus selaras satu sama lain. Itu betul. Jadi sebenarnya nih kalau yang A ini logiknya juga emang benar ya tanpa ngelihat di PSAK, karena asumsi seorang aktuaris atau asumsi aktuaria itu nggak jelas, jadi harus jelas gitu, dan harus satu sama lain tuh harus cocok gitu. Kemudian yang B, tingkat perputaran pekerja, cacat, dan pensiun dini adalah beberapa asumsi aktuaria yang dapat diklasifikasikan sebagai asumsi demografik. Oke. Nah,
Jawabannya adalah betul. Jadi asumsi demografis mengenai karakteristik masa depan dari pekerja dan mantan pekerja atau tanggungan si pekerja itu berhak atas imbalan. Nah, asumsi demografi berhubungan dengan masalah, misalnya mortalitas, kemudian tingkat perputaran kerja, cacat, dan pensiun dini, proporsi dari peserta program dengan tanggungannya yang akan berhak atas imbalan, dan tingkat klaim program kesehatan. Oke, yang C, asumsi keuangan didasarkan pada ekspektasi pasar pada akhir periode pelaporan selama periode di mana kewajiban akan diselesaikan. Jawabannya betul. Jadi asumsi keuangan didasarkan pada ekspektasi pasar atau ekspektasi pasar pada akhir periode pelaporan selama periode penyelesaian kewajiban. Kemudian yang D, entitas menentukan asumsi mortalitas dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Jawabannya betul. Jadi di paragraf 78 tadi yang di atas yang asumsi demografis itu yang B. Asumsi aktuarial adalah asumsi terbaik entitas mengenai suatu variabel yang akan menentukan total biaya dari penyediaan imbalan pasca kerja. Jadi jawabannya betul. Sebenarnya nggak sama ya si kalimatnya itu, cuman intinya sama. Kemudian yang E, tingkat rasio klaim dalam program kesehatan beserta biaya yang akan dikeluarkan dalam memproses dan menyelesaikan klaim termasuk sebagai asumsi keuangan. Oke, kita lihat asumsi keuangan itu ada tingkat diskonto, tingkat gaji dan imbalan masa depan, jaminan kesehatan, biaya kesehatan masa depan termasuk jika material biaya administrasi klaim dan pembayaran imbalan, dan tingkat hasil yang diharapkan atas aset program. Nah, itu ada 4. Jadi yang E itu biaya yang akan dikeluarkan dalam memproses dan menyelesaikan klaim termasuk asumsi keuangan. Salah. Karena gini, biaya yang dikeluarkan dalam memproses dan menyelesaikan klaim termasuk ya program kesehatan. Berarti kan yang 3 kan ya. Jaminan kesehatan, biaya kesehatan masa depan termasuk jika material, biaya administrasi klaim dan pembayaran imbalan. Oke, jadi di mana titik letak salahnya itu ada di tingkat rasio klaim. Jadi sebenarnya kalau yang paragraf 3 itu kan biayanya, biaya-biaya yang dikeluarkan, biaya administrasi klaim, pembayaran imbalan, jaminan kesehatan, biaya kesehatan gitu. Kalau tingkat rasionya enggak gitu, jadi salah. Jadi jawabannya adalah E, tingkat rasio klaim dalam program kesehatan beserta biaya yang akan dikeluarkan dalam memproses dan menyelesaikan klaim termasuk sebagai asumsi keuangan. Si biaya yang akan dikeluarkan dalam memproses dan menyelesaikan klaim itu kan masuknya ke biaya administrasi klaim ya. Itu masuk sebenarnya, cuman kalau tingkat rasio enggak gitu. Tingkat rasio klaim maksudnya itu enggak masuk. Kemudian 3, klaim reasuransi diakui sebagai pengurang beban klaim pada masa periode yang sama dengan pengakuan beban klaim. Klaim reasuransi. Oke, jawabannya adalah betul. Klaim reasuransi diakui sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan pengakuan beban klaim. Sebenarnya maksud akal ya. Jadi kita perusahaan asuransi itu kan mereasuransi risiko asuransi kita kan. Nah, jadi ketika ada klaim, nah terus kita nggak klaim ke reas nih. Nah, jadi klaim yang kita ke reas itu akan ngurangin beban klaim kita juga gitu pada periode yang sama dengan pengakuan beban klaim gitu. Kemudian yang keempat, komisi reasuransi dan komisi keuntungan reasuransi diakui sebagai pendapatan premi. Komisi reas dan komisi keuntungan reas diakui sebagai pendapatan premi. Jawabannya adalah betul. Salah. Salah. Jadi komisi reas, komisi keuntungan reas emang pendapatan betul, tapi bukan pendapatan premi, melainkan pendapatan lain gitu. Kemudian yang kelima, beban klaim meliputi klaim yang telah disetujui
klaim dalam proses penyelesaian, dan klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Oke, ini jawabannya betul. Jadi dalam beban klaim itu ada 3 klaim yang telah disetujui. Jadi apabila tertanggung mengklaim haknya, kemudian perusahaan asuransi sudah oke, bisa ini diklaim, nah itu udah bisa, itu termasuk klaim, beban klaim. Tapi bisa juga setelah disetujui itu diproses dulu nih penyelesaiannya gitu, entah misalnya dicek-cek gimana gitu. Terus kemudian klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Jadi klaimnya ini udah terjadi sama si tertanggung, tapi tertanggung belum melaporkan gitu, itu bisa. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah C, 1, 3, dan 5. Jadi karena jawabannya mana yang betul, jadi yang betul itu kan 1, 3, 5 gitu. Nah, bedanya premi yang penerimaan premi di masa yang akan datang dan premi yang belum merupakan pendapatan, itu beda ya. Jadi gini, premi yang belum merupakan pendapatan itu adalah udah diterima preminya, tapi jumlahnya itu belum sesuai atau tidak sesuai dengan masa pertanggungannya. Jadi pengertiannya ini berdasarkan IAI, website IAI. Jadi ini, premi yang belum merupakan pendapatan adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi. Masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi dan belum diakui sebagai pendapatan. Jadi saya gini, premi 1 tahunnya misalnya 50 juta, terus kita bayar langsung 2 tahun, misalnya 100 juta gitu. Nah, itu kan bagian 50 jutanya itu kan enggak, tidak, belum berjalan kan gitu, kita masih setahun gitu. Jadi bagian yang sisanya itu belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan gitu. Kalau misalnya penerimaan premi di masa mendatang, ya kan kita belum dapat, berarti jatuhnya piutang, jadi itu beda gitu. Kemudian nomor 13, BSAK 36 tentang akuntansi asuransi jiwa. Dari 1 sampai 5 mana yang benar terkait dengan pendapatan, beban, atau liabilitas dari suatu perusahaan asuransi jiwa. Oke. Oke, kata kuncinya itu BSAK 36, keterkaitan pendapatan, beban, atau liabilitas di perusahaan asuransi jiwa. Liabilitas itu kewajiban, maksudnya hutang. Oke, yang poin 1, estimasi kewajiban klaim atas kontrak jangka pendek khusus asuransi kesehatan dan kecelakaan dinyatakan sebagai jumlah taksiran berdasarkan perhitungan teknis asuransi khusus asuransi kesehatan dan kecelakaan. Oke, jawabannya adalah betul. Jadi di paragraf 29 itu ada estimasi liabilitas klaim, yaitu estimasi kewajiban klaim atas kontrak jangka pendek khusus asuransi kesehatan dan kecelakaan dinyatakan sebesar jumlah taksiran berdasarkan perhitungan teknis asuransi. Itu betul. Kemudian yang kedua, untuk asuransi jiwa yang tidak memiliki kandungan tabungan dan masa kontrak sama dengan atau kurang dari 12 bulan, which is term insurance, term life, liabilitas dapat dihitung menggunakan pendekatan penerimaan premi di masa yang akan datang. Oke, jawabannya adalah salah. Jadi di 28C, untuk kontrak asuransi jiwa yang tidak memiliki kandungan tabungan dan masa kontrak sama dengan atau kurang dari 12 bulan, liabilitas dapat dihitung menggunakan pendekatan premi yang belum merupakan pendapatan. Nah, pendekatan premi yang belum merupakan pendapatan. Sedangkan yang di soal itu pendekatan penerimaan premi di masa yang akan datang. Oke, kemudian nomor 14. Tadi kan saya menyebutkan 18, 36, 72, 24 yang sering muncul. Kurang 1, sebenarnya 62 tentang kontrak asuransi. Sebenarnya ada beberapa PSAK yang mengenai asuransi jiwa, asuransi umum, kontrak asuransi, pasca imbalan kerja itu masuk A40 gitu. Jadi ada beberapa PSAK yang pastinya akan masuk ke A40. Nah, dari poin 1 sampai 5 mana yang bukan kontrak asuransi? Bukan kontrak asuransi.
asuransi adalah kontrak yang mana satu pihak menerima risiko asuransi signifikan dari pihak lain atau pemegang polis dengan menyetujui untuk mengkompensasi pemegang polis jika kejadian masa depan tidak pasti spesifik yang kejadian yang diasuransikan secara buruk memengaruhi pemegang polis. Jadi yang di bold warna merah itu adalah kata kunci dari kontrak asuransi. Jadi insurer menerima risiko asuransi dari pemegang polis, kemudian menyetujui untuk mengkompensasi pemegang polis jika kejadian masa depan tidak pasti itu atau kejadian yang diasuransikan memengaruhi pemegang polis gitu. Jadi kejadian masa depan tidak pasti banyak nih, kejadian masa depan tidak pasti itu banyak, tapi yang diasuransikan yang akan dikompensasi kerugiannya. Kemudian poin 1, obligasi katastrofa menyediakan pengurangan pembayaran pokok, suku bunga atau keduanya berdasarkan iklim geologis atau variabel fisik lainnya tidak spesifik bagi pihak dalam kontrak. Jawabannya betul, ini bukan merupakan kontrak asuransi. Jadi ini bukan kontraknya. Nah, obligasi katastrofa itu adalah obligasi yang pembayaran nilai pokok, pembayaran bunga atau keduanya berkurang jika kejadian yang dipicu dalam hal-hal tertentu terjadi dan kejadiannya itu tidak termasuk kondisi bahwa penerbit obligasi mengalami kerugian. Jadi kalau penerbit obligasi mengalami kerugian itu bukan salah satu pemicu untuk obligasi ini menurun nilai pokok atau pembayaran bunga atau bahkan keduanya. Jadi ada hal-hal lain. Kemudian kontrak yang mensyaratkan pembayaran berdasarkan iklim geologis atau variabel fisik lainnya yang tidak spesifik pada pihak dalam kontrak. Jadi ada kontrak yang mensyaratkan pembayaran itu berdasarkan iklim geologis atau variabel fisik lainnya yang tidak spesifik pada dalam kontrak. Ini betul, ini bukan merupakan asuransi. Jadi kenapa? Sebenarnya ini cukup reasonable ya, karena kalau asuransi memang kejadian yang masa depannya tuh gak pasti, tapi kita bisa prediksi gitu. Ada kita belajar probabilitas statistika, metode statistika, matematika aktuaria, matematika asuransi umum jiwa itu di situ kita bisa ngitung nih probabilitas dari kejadian masa depan tidak pasti. Tapi kalau seperti iklim geologis atau variabel fisik lainnya tidak spesifik, sebenarnya kalau iklim geologis itu masih bisa diprediksi, tapi kalau variabel fisik lainnya yang tidak spesifik, jadi tidak spesifik nih apa variabel apa nih yang dimaksud dalam kontrak. Jadi kalau misalnya dalam asuransi pun kita harus jelas pembayaran berdasarkan apa nih, misalnya meninggalnya karena apa, sakit jantung atau apa gitu. Jadi harus benar-benar spesifik gitu alasannya di variabel itu. Kemudian yang ketiga, jaminan terkait kredit mensyaratkan pembayaran bahkan jika pemegang kontrak tidak mengalami suatu kerugian atau gagal bayar debitur pada saat jatuh tempo. Oke, ini betul. Jadi ini ada di PSAK. Kemudian yang keempat, bantuan perjalanan seperti misalnya kompensasi dalam kas atau dalam bentuk barang atau jasa kepada pemegang polis atau kerugian yang terjadi ketika melakukan perjalanan. Jawabannya salah ya, itu termasuk asuransi karena kata kuncinya ada kepada pemegang polis. Jadi hanya dituju kepada pemegang polis, berarti itu adalah kontrak asuransi. Kemudian jaminan produk yang diterbitkan oleh pihak lain untuk barang yang dijual oleh perusahaan manufaktur, dealer, atau retailer. Ini juga salah. Sebenarnya ini bisa dikategorikan asuransi ya sebenarnya, karena jaminan produk yang diterbitkan oleh pihak lain. Misalnya kita membeli sebuah headset katakanlah, kemudian headsetnya pas kita pakai dalam waktu 7 hari itu, ini misalnya rusak atau apa, kita bisa balikin, jadi ada garansinya gitu. Itu masuk asuransi sebenarnya. Jadi jawaban yang benar yang bukan merupakan asuransi, kontrak asuransi adalah 1, 2, 3. Poin 1, 2, 3. Poin 1, 2, 3 itu tadi adalah ini. Obligasi katastrofa, kontrak yang mensyaratkan pembayaran berdasarkan variabel fisik yang tidak spesifik, dan jaminan terkait kredit yang mensyaratkan pembayaran bahkan jika pemegang kontrak tidak mengalami suatu kerugian atau gagal bayar debitur pada saat jatuh tempo.
Kemudian nomor terakhir, yaitu enggak terakhir juga, maksudnya terakhir dalam video ini, itu ada PSAK 18 tentang sama kayak nomor awal tadi, yaitu tentang akuntansi pelaporan program manfaat prakarya atau pensiun. Tapi nomor 15 ini mengenai penilaian aset program prakarya. Jadi poin 1 sampai 4 mana yang benar? Oke, lagi jadi ada pengertian kontrak asuransi. Oke. Kemudian PSAK 18 penilaian aset program prakarya. Poin 1, investasi program manfaat prakarya harus diakui pada nilai wajar. Itu betul. Jadi investasi itu harus diakui pada nilai wajar. Nilai wajar itu nilai pasar, nilai yang ada di pasaran. Kemudian pada kasus surat berharga yang diperdagangkan, maka nilai wajar adalah nilai pasar. Jawabannya adalah betul. Jadi dalam kasus surat berharga yang diperdagangkan, pada nilai wajar itu menggunakan nilai pasar karena dianggap sebagai nilai yang paling tepat untuk mengukur nilai surat berharga pada tanggal pelaporan dan kinerja investasi selama periode tersebut. Itu betul. Kemudian pada investasi program prakarya yang dimiliki seandainya estimasi nilai wajar tidak mungkin, maka pengungkapan harus dibuat berisi alasan mengapa nilai wajar ini tidak dapat digunakan. Itu betul. Jadi tadi yang poin 1 itu kan investasi harus diakui pada nilai wajar, dan surat berharga yang diperdagangkan pun harus menggunakan nilai wajar. Nah, nilai wajar itu adalah nilai pasar. Nah, jika investasi tersebut yang dimiliki, terus misalnya nilai wajarnya nih entah terlalu tinggi apa terlalu rendah gitu, dan nggak mungkin dipakai, jadi kita harus ngasih tahu nih alasan kenapa kita nggak bisa pakai nilai wajar ini gitu. Kemudian yang keempat, surat-surat berharga pada nilai jatuh tempo sudah ditetapkan dan memang dimaksudkan untuk membayar manfaat prakarya atau bagian yang spesifik dari setiap program prakarya dinilai berdasarkan nilai amortisasinya. Salah. Jadi di PSAK 18, surat-surat berharga nilai jatuh temponya sudah ditetapkan dan memang dimaksudkan untuk membayar manfaat prakarya atau bagian spesifik dari setiap program prakarya. Nah, itu dinilai berdasarkan nilai jatuh temponya dengan asumsi pengembalian yang tetap. Jadi bukan berdasarkan nilai amortisasi. Kalau amortisasi berarti menurun ya. Jadi jawabannya adalah C, 1, 2, dan 3 yang benar. 1, 2, 3 yang ini. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya. Yang selanjutnya akan membahas dari 16 sampai 20. Di periode yang sama, yaitu November 2019. Sebenarnya ujiannya itu kan bulan Juni ya, yang tahun ini Juni 2020. Jadi akan diusahakan menyelesaikan November dengan secepatnya, kemudian langsung yang 2020. Sebenarnya ada plan tadinya April, jadi dari November ke April dulu baru 2020, cuman takutnya nggak cukup waktunya, jadi akhirnya dari November terus langsung ke yang 2020 yang bulan Oktober. Jadi ya nanti diusahakan sampai selesai. Jadi terima kasih.